Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan selesaikan insyaallah bab ketiga. Dan kita sudah sampai pada halaman yang ke-15 pada alinea yang ketiga. Kita akan lanjutkan pada alinea setelahnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya baca terlebih dahulu. Wa taratan yakhtalifu bi ikhtilafi hali qudratil 'abdi wa 'ajzihi. Fama yaqdiru alaihi minal ibadati afdalu min haqqihi mimma yu'jizu anhu wa in kana jinsul ma'juzi anhu afdal. Wa hadha babun wasi'un yaghlu fihi katsirun minan nas wa yattabi'una ahwa'ahum. Fa inna minan nasi man yara anna al-'amala idza kana afdalu fi haqqihi limunasabatihi lahu wa likawnihi anfa' li qalbihi wa atwa' li rabbih yuridu an yaj'alahu afdal li jami'in nas wa ya'muruhum bimithli dzalik. Wa taratan yakhtalifu bi ikhtilafi hadri qudratil 'abdi wa ajzihi. Dan bisa jadi afdhalul amal itu pada suatu saat yakhtalif, berbeda karena bi ikhtilafi hali qudratil 'abdi wa ajzihi. Karena perbedaan kekuatan manusia, kemampuan manusia dan tidak kemampuannya. Fama yaqdiru alaihi minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang ia mampu, yang ia bisa kerjakan, yang ia mampu untuk ia mengerjakannya, afdal min haqqihi, lebih utama, mimma yu'jizu anhu, daripada ibadah-ibadah yang ia tidak mampu kerjakan. Wa in kana jinsul ma'juz, walaupun jenis ibadah tersebut anhu afdal, jenis ibadah yang ia tidak bisa lakukan itu jenisnya afdal, lebih utama daripada jenis ibadah yang ia bisa lakukan. Misalnya saja kita adalah orang kita ini adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa, 1 rupiah saja enggak misalnya. Sedangkan kita memiliki keinginan untuk bersedekah banyak sekali. Bersedekah kepada orang-orang fakir miskin. Bersedekah, ingin sekali bersedekah. Tapi kita tidak mampu untuk bersedekah. Dan kita mampunya bersedekah dengan cara beda. Tidak dengan cara uang, yaitu dengan cara menolong. Kita bantu orang. Itu sedekah. Walaupun menolong dengan sedekah infak itu lebih utama daripada itu. Misalnya. Bisa jadi itu lebih utama. Maka orang ini, orang yang beribadah dengan kemampuannya itu lebih utama daripada ia memaksa dirinya untuk beribadah dengan sesuatu yang ia tidak mampu. Beda antara orang yang benar-benar tidak mampu dengan orang-orang yang malas, itu berbeda. Sebenarnya dia mampu tapi malas, tapi mengaku saya itu enggak mampu tapi malas. Itu berbeda. Kemudian dilanjutkan, wa hadza babun wasi'un yaghlu fihi katsirun minan nas. Dan perkara ini banyak sekali dari manusia itu terlalaikan, berlebih-lebihan. Wa yattabi'una ahwa'ahum, dan mereka lebih mengikuti hawa nafsunya. Fa inna minan nasi man yara anal amala idza afdala fi haqqihi li munasabatihi wa li kaunihi anfa' li qalbihi wa atwa' li rabbih yuridu an yaj'alahu afdalu jami'in nasi wa ya'muru bimithlihi. Ini harus yang kita harus perhatikan, bahwa
Banyak manusia yang ketika ia beribadah, dia itu nyaman dengan ibadah itu. Kemudian ia merasakan manfaat ibadah itu lebih ia dapat ketika ia beribadah dengan ibadah tersebut. Dan tapi yuridu an yaj'al afdhalul amali jami'in nas. Tapi kemudian ia menginginkan ibadah tersebut dan keutamaan tersebut ia menyuruhnya kepada seluruh manusia. Wa ya'muruhum bimisli dzalik, dan menginginkan amalan tersebut bisa diamalkan oleh seluruh manusia, seluruh orang-orang di sekitarnya. Dan ia juga menyuruh orang-orang tersebut untuk beramal seperti apa yang ia amalkan. Padahal thariqatul dakwah atau jalan dakwah itu tidak seperti itu. Jadi ada orang yang ketika ia sholat malam 15 rakaat itu nyaman, merasakan afdolnya, keutamaannya. Kemudian juga ketika melihat orang dan ia menginginkan semua orang itu melaksanakan ibadah tersebut dan menyuruhnya untuk beribadah tersebut. Tidak ketika setiap orang datang disuruh untuk ini, ketika sehari datang disuruh untuk ini. Padahal setiap orang itu memiliki kemampuan yang berbeda dan keutamaannya itu berbeda. Maka dari itu ketika para sahabat datang kepada Nabi bertanya afdhalul a'mal, keutamaan amal, ya Allah berilah aku amal yang paling utama itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian ketika datang dijawab sedekah lebih afdal. Ketika ada orang sholat 4 waktu afdal. Ketika ada orang jihad fisabilillah afdal. Kemudian ada yang ketika datang lagi Rasulullah menjawab beda lagi. Maka istiqomah dengan amalan yang sedikit itu afdal. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang berbeda? Karena dia tahu keadaan para sahabat. Itu dia tidak kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salatnya lawalatas al husnihin wa tulihin, kata Aisyah, maka jangan kalian tanya panjang dan lamanya salatnya dan bagusnya salatnya. Kemudian Rasulullah menjawab, salat malam tapi salatnya kayak aku. Maka dari itu ketika kita berdakwah jangan ada di firasat hati kita itu seperti saya. Kowe kudunya koyo aku, kamu harus seperti saya, bukan. Saya itu bisa ini kok, masa kamu nggak bisa? Lihat dulu kondisinya. Bisa jadi afdhalul amal, keutamaan amal itu berbeda-beda tergantung kemampuan orang tersebut. Ya ketika ada orang kaya datang ke kita jawab sedekah, Pak. Banyak sekali uangnya tapi nggak disedekahkan. Ya. Ada orang yang malas-malas, kita sedekah, sholatnya lebih bagus. Anfa'lahu, lebih bermanfaat untuknya sesuai dengan kemampuannya. Wallahu ba'atha Muhammadan bil kitabi wal hikmati wa ja'alahu rahmatan lil ibad wa hadiyan lahum ya'muru kulla insanin bima huwa aslah lahu fa'alal muslimi an yakuna nasihan lil muslimin yaqsidu li kulli insanin ma huwa aslah. Allah Subhanahu wa taala ba'atsa Muhammadan bil kitabi wal hikmah, mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bil kitabi wal hikmah dengan Al-Qur'an dan sunnah. Hikmah itu kebanyakan diartikan sunnah. Wa ja'alahu rahmatan lil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rahmat lil ibad bagi para hamba-hambanya. Jadi turunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rahmat bagi kita, karena kita akan lebih tahu tentang hak dan lebih tahu tentang batil. Wahadjan lahum ya'muru kulla insanin bima huwa aslah lahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadiyan lahum, itu petunjuk bagi mereka. Ya'muru kulla insanin bima huwa aslah. Apa yang Rasul lakukan yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada mereka untuk beramal dan amalan tersebut akan bermanfaat bagi mereka. Menunjukkan suatu amal dan amalan tersebut bermanfaat buat mereka di dunia dan di akhirat.
Wa 'alal muslimi an yakuna nasihan lil muslimin. Maka dari itu bagi setiap manusia wajib atau diwajibkan untuk menjadi seorang penasihat terhadap sesama. Di syariat untuk bernasihat kepada sesama. Bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala asar demi masa waktu segala waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihati dan mengerjakan kebajikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang seorang muslim yang saling menasihati dengan sesama, yang saling menasihati dalam fil haqqi, dalam kebenaran, sabar dalam kebaikan dan kesabaran. Untuk selalu bersabar dalam agama ini. Di nasihat kita saling menasihati untuk kita selalu bersabar dalam agama. Bersabar untuk selalu beristiqomah untuk berbuat baik. Bersabar untuk kita bersabar. Jadi amal yang paling di atas sabar itu adalah bersabar untuk bersabar. Wa bihadza tabayyana laka anna minan nasi man yakunu tatawwu'uhu bil ilmi afdalahu. Maka dari itu maka akan jelas bahwa di sini sudah jelas dengan perkataan sebelumnya, dengan penjelasan sebelumnya bahwa akan menjelaskan bagi kita bahwa kita akan semakin jelas bahwa minan nasi, sebagian manusia itu man yakunu tatawu'uhu, ada yang sebagian dari manusia itu yang menjadikan tatawu'nya itu bil ilmi, dengan amal afdallahu, lebih utama untuk. Jadi menuntut ilmu itu bisa jadi pada seseorang itu lebih utama. Wa minhum man yakunu ta'atuhu bil jihadi afdallahu. Bisa jadi seseorang itu jihad itu lebih afdal untuk. Wa minhum man yakunu tatawwu bil ibadah badaniyah kas sholati was siyami afdalahu. Dan bisa jadi seseorang itu ibadahnya seperti sholat dan puasa itu afdal baginya, lebih utama untuknya daripada wal afdalul mutlak, dan maka dari itu afdal mutlak, afdal keutamaan yang mutlak itu maka asbaha bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam batinan zahiran. Maka dari itu kalau orang yang ditanya, ketika kita ditanya bahwa siapa itu afdal, afdal itu seperti apa, afdalul amal itu apa gitu. Maka bisa kita jawab bahwa afdal, sebaik-baiknya amal itu adalah ma asbaha bihalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu amal yang ia kerjakan seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batin, luarnya Nabi dan dalamnya hati. Dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah. Ya seperti, kita enggak akan bisa seperti amalin Nabi, seperti hati Nabi, tidak bisa seperti. Itu adalah afdal. Keutamaan. Itulah keutamaan. Jadi ketika sudah sesuai amalan kita dengan amalan Nabi, kemudian kita luar dan dalamnya kita usahakan, maka itulah amal yang lebih afdal. Fa inna khairal kalami kalamullah, maka dari itu khairal kalami kalamullah, sebaik-baik perkataan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la. Allah subhanahu. Di sini kita simpulkan bahwa afdalul a'mal itu pertama tergantung dari situasi dan kondisi, keadaan dan waktu. Siapa yang melaksanakan tersebut. Bisa jadi suatu tempat itu amalan itu lebih utama dari dilaksanakan daripada tempat lain. Bisa jadi orang ini lebih utama melaksanakan ini daripada melaksanakan ini. Dan ketika afdalul amal itu, keutamaan itu adalah ketika yang kita kerjakan itu hampir sama dengan apa yang dikerjakan. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri pertemuan kali ini, kemudian kita lanjutkan pada sesi selanjutnya.
pada halaman ke-18 pada bab yang keempat itu at-tafdilu fi mas'alatil uzlah wal khutbah. Apa itu? Ikat. Darul kalam salam.